Bismillah walhamdulillah wa ala millati taha rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Pertama-tama setelah saya memuji Allah dan saya bersalawat salam kepada Rasulullah, saya aturkan penghormatan saya dari lubuk hati yang paling dalam kepada guru kita Al-Habib Syekh Maula Khilaf. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, akhir dan batin, selalu dalam keberkahan dan kesuksesan dalam dakwanya. Kemudian kepada sahibul bait yang telah mengadakan acara yang sangat-sangat penuh dengan kehormatan ini. Kita hadir atas nama Rasulullah dan kita berharap dari berkah nama Rasulullah ini keberkahan untuk kehidupan kita. Kita bergantung kepada keberkahan Rasul. Tidak ada seorang pun di antara kita ini yang bisa menjalani hidup tanpa keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah acara ini benar-benar menarik barakah dari langit dan tidak ada hambatan untuk sampai dan masuk ke dalam hati kita sehingga dapat merubah kita menjadi lebih baik, merubah kita menjadi lebih semangat meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi momen ini saya katakan adalah momen untuk mengambil semangat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa semangat tidak akan ada perubahan. Dimulai dari semangat di dalam hati kita, tekad niat yang bulat untuk menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan Sahibul Bait dan semua yang terlibat dalam acara ini, dan saya tidak lupa kepada keluarga besar beliau tentunya, selalu berada dalam keadaan terbaik dalam pandangan Allah Rabbul Alamin. Semua yang hadir, tokoh masyarakat, tamu undangan, khususnya para pembesar-pembesar yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Allah, bulan Maulid ini ada yang mengatakan juga bulan mulut, Pak. Karena banyak mulut banyak bergerak di samping undangan-undangan ceramah yang memenuhi jadwal para mubaligh, kemudian mereka banyak berbicara ini tentang Rasul, tentunya manusia terbaik, juga bulan untuk kita menikmati beragam macam makanan, hidangan dan berkatan yang kita bawa dari acara-acara. Yang pasti kita tidak datang hadir majelis ini hanya untuk sekedar berbicara, bagi saya, tanpa didasari dengan niat. Apalah artinya saya berbicara tanpa dasar niat? Apalagi saya pandai berbicara tapi tidak pandai melaksanakan apa yang saya sampaikan. Oh, tuntutannya berat di sisi Rabbul Alamin. Ya, kita semua para dai khususnya merasa berat terhadap ancaman Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Ini beratnya. Jadi tentunya kita para dai, para mubaligh harus mempersiapkan hati, mempersiapkan niat, mempersiapkan segala sesuatu dalam hal untuk mendahului orang yang disampaikan.
terhadap apa yang harusnya ia laksanakan dari sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian panjenengan yang hadir bukan hanya bermodalkan ini undangan biasa dan sering dan kita tidak enak kalau tidak hadir. Panjenengan yang hadir harus didasarkan atas niat juga, tekad yang bulat, dan lebih-lebih itu menunjukkan kalau ada di dalam hati panjenengan takwa kepada Allah. Karena di antara simbol takwa yang terbesar ketika kita mampu mengagungkan syiarnya Allah Rabbul Alamin, dan syiar Allah yang terbesar, dan mereka para ulama mengatakan bahwa adalah mengagungkan apapun yang terkait dengan Rasulullah SAW, termasuk acara yang diselenggarakan pada malam hari ini dalam rangka mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Insyaallah kalau saya tidak keliru 12 April 571 Masehi. Maka dengan tahun Masehinya 571. Hari kelahiran Nabi pada hari Senin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrahnya Rasulullah 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal tanggal 21 April insyaallah tahun 623 Masehi. Hari Senin juga. Dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah. Ya. Dan pada hari Senin. Bertepatan tanggal 30 September tahun 633 Masehi. Jadi memperingati hari lahir Nabi sekaligus memperingati hijrahnya Nabi, sekaligus juga memperingati wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali mendayung katanya pokatan, ya 2 pulau. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pada waktu itu langit ini gelap. Ini ibarat ungkapan. Tidak ada cahaya yang terang dalam kehidupan manusia yang membuat mereka layak disebut manusia. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun yang penuh dengan kesemrawutan, kebobrokan moral manusia. Wanita tidak ada harganya, seperti barang bisa beralih tangan satu ke lainnya sesuka hati para pria. Tentang politik, jangan Anda katakan, dan bagaimana Anda bisa membayangkan betapa rusaknya perpolitikan pada masa itu. Hanya dalam genggaman orang-orang yang kuat, dan mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas. Terkait ekonomi, Anda juga mungkin sudah mendengar riba, dan nampaknya zaman sekarang pun masih banyak dan berlaku riba ini. Kita tidak bisa menutup mata. Jadi kalau ada pembawa acara biasa mengatakan kita bersyukur dengan datangnya Nabi, membawa kita keluar dari zaman kegelapan kejahilian menuju zaman terang benderang petunjuk. Ya, orang yang mengikuti petunjuk, tapi yang tidak mengikuti petunjuk sama saja. Dari zaman kegelapan dia juga tidak keluar menuju zaman terang petunjuk, tetap berada di zaman kegelapan jahiliyah walaupun zaman modern seperti zaman kita. Riba, orang dibantu, tapi tangan ini melekat ke leher orang yang dibantu. Bisa berapa kau bayar balik? Riba. Terus walhasil keadaan 12 Rabiul Awal tahun gajah, tahun tepat lahirnya Rasul, benar-benar masa yang dihuni oleh manusia yang dikatakan bukan manusia, lebih buruk bahkan dari naudzubillah binatang. Ini situasi gambaran masyarakat 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lahirnya junjungan saya, junjungan panjenengan semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak main-main gitu, Pak. Ini bukan perkara yang ringan.
Masyarakat yang dihadapi Nabi ini bukan seperti masyarakat di Nusantara. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan oleh Rabbul Alamin, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Ya, fadhil ya Habib Musa di dalam sini. Silakan Habib. Bismillah. Ceramah yang penting bahwa saya Pak, penting kita dapat memahami pesan. Tidak panjang insya Allah. Ini jam berapa? Jam 8:05. Masyarakat yang dihadapi Nabi Allah gambarkan dalam Al-Quran. Al-Quran yang ada di rumah kita, yang kita baca. Seperti apa gambaran masyarakatnya? Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab yang dimaksud adalah pedalaman-pedalaman, orang-orang pinggiran-pinggiran, badui-badui, itu khususnya sangat-sangat dahsyat dalam kerasnya keingkaran dan kemunafikan. Yang disebut pedalaman-pedalaman, pinggiran-pinggiran, badui-badui, karakter-karakter suku-suku yang bertebaran di Jaziratul Arab itu banyak. Kalau mereka bersenggolan, permusuhannya dah habis sampai 7 turunan. Sedikit kehormatan dicutik, peperangan tidak akan berhenti, bisa merembet kemana-mana. Masyarakat yang keras dan super keras. Apakah ada di sini barangkali yang mau tes kemampuannya sampai di mana? Saya suruh Anda pergi ke Timur Tengah sana, jangan. Ini namanya apa ini? Perumahan apa? Pusat. Ya. Saya mau utus atau nunjuk satu orang untuk berdakwah di pusat itu. Kalau di pusat sama orang, sok-sok mau jadi ulama, mau jadi alim. Ini Nabi tampil di tengah masyarakat yang bukan seperti masyarakat pusat. Masyarakat pusat ya antusiasnya semua hadir, wajahnya sumringah, walaupun ada yang lapar ini kayaknya. Rasulullah lahir di tengah masyarakat yang super keras. Kemudian 12 Rabiul Awal, hari Senin juga beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada waktu itu cahaya kemenangan sudah membayangi beliau. Di Madinah, langkah pertama beliau mempersaudarakan antara Muhajir dan Ansar. Dan langkah ini harus diambil. Mustahil Islam ini bangkit tanpa persaudaraan. Dan mustahil kita bisa hidup nyenyak, tentram tanpa ada persaudaraan yang kuat di hati kita satu dengan yang lainnya. Hingga sampai saat ini pun, kalau tidak ada persaudaraan dalam hati panjenengan semua dengan Shahibul Bait, dengan satu dan yang lainnya, mustahil jenengan bisa berkumpul sebanyak ini di sini. Karena adanya rasa persaudaraan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di Madinah ini beliau membangun, bukan membangun bangunan. Tidak ada bangunan megah, tidak ada monumen yang bisa kita lihat saat ini peninggalan Nabi. Semua sudah berganti dengan bangunan-bangunan modern. Seperti di Roma, Anda pernah tahu ada bangunan yang miring mau rubuh itu? Apa? Bisa. Ya, bukan pizza yang dimakan itu, Pak. Terus ada lagi tempat gladiator masih ada kan? Ya, betul. Banyak peninggalan-peninggalan bangsa Romawi. Super powernya dunia pada waktu itu. Persia pun demikian. Nabi tidak membangun bangunan. Yang Nabi bangun adalah kualitas manusia. Nabi membangun kepribadian. Nabi membangun karakter. Nabi menciptakan suatu cita rasa yang tinggi dalam hati manusia-manusia yang digambarkan dalam Al-Quran itu.
sebagai manusia yang keras, angkuh dan lain sebagainya, menjadi manusia-manusia yang terarah, terbimbing dalam budi pekerti yang tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan. Sesepuh kita. Sallallahu Muhammad. Itu yang dibangun oleh Nabi SAW. Periode Madinah. Apa yang terjadi pada periode Madinah? Persaudaraan yang dahsyat. Pernah terjadi perselisihan antara sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal bin Rabah. Bilal budak hitam, keriting, bibirnya tebal. Ketika terjadi perselisihan dengan Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar mengatakan, "Engkau wahai putra dari budak," dan segala macam celaan dan hina. Sedih hatinya Bilal. Berita perselisihan sampai kepada Nabi, merah wajah Rasulullah SAW. Apakah kalian masih memelihara sifat jahiliyah? Rasulullah tidak berbicara langsung kepada Abu Dzar. Marahnya Rasul sampai kepada Abu Dzar. Gemetar Abu Dzar Al-Ghifari, betapa celaka saya masih menyimpan sifat-sifat jahiliyah. Langsung dia berangkat cari Bilal, ketemu Bilal, langsung glosor di kakinya Bilal, pipinya dipelak, diletakkan di pasir. Wahai Bilal, injak ini wajah, wahai Bilal. Hasil didikan Rasul SAW. Injak wajah ini, wahai Bilal, wajah yang telah menghina terhadap saudaranya yang telah dipersaudarakan oleh Rasul SAW. Wajah orang yang memelihara sifat jahiliyah dalam hatinya. Injak wahai Bilal, minta restunya Bilal. Terharu Bilal, langsung diangkat, dirangkul, tidak. Nangis seorang rangkulan. Hasil didikan Nabi SAW. Ini periode Madinah. Tidak ada satu pun yang menzalimi yang lainnya. Dan apabila terjadi perselisihan, sang hakim memutuskan keputusannya, tidak ada satu pun di antara dua dari yang bersengketa merasa keberatan atas keputusan sang hakim, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah, tibalah saat ketika sang kekasih, sang maha guru mulai berada dalam sakitnya yang mengantarkan kepada ajalnya. Sebelum menutup mata untuk terakhir kalinya dan selama-lamanya untuk menghadap kehadiran Allah, Jaziratul Arab sudah tunduk kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka berada di bawah bimbingan dan didikan, berhasil menerima didikan dan bimbingan sehingga menjadi manusia yang berkepribadian tinggi dalam akhlak dan keramahan. Dari mereka inilah kemudian bertebaran ke seluruh penjuru seantero bumi ini membawa misi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka adalah manusia generasi awal yang menyebarkan peradaban yang belum pernah dibangun oleh manusia manapun sebelumnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Butuh waktu berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Butuh waktu berapa lama Rasulullah berjuang itu? 23 tahun. Ada pemimpin di dunia dalam waktu 23 tahun berhasil membangun masyarakat, bukan membangun bangunan ya. Bukan mencetuskan kendaraan dan atau ide membuat tidak ada, inovasi dalam teknologi ada, membangun manusia. Dan kita tahu generasi awal kaum muslimin itu generasi yang hilang gemilang, cemerlang, yang tidak ada duanya, layaknya malaikat-malaikat pada waktu itu mereka para sahabat. Menakjubkan kalau Anda membaca sirah mereka. 23 tahun ibarat seorang pemimpin yang mengibarkan banci atau bendera revolusi. 23 tahun bebas, urusan politik sempurna, urusan ekonomi sempurna, urusan tatanan masyarakat sempurna, dan terkait kepribadian dan hak-hak manusia sempurna. Bahkan jauh jangkauannya, bukan hanya yang hidup dapat bagian dari rahmat,
Rasulullah, yakni ajarannya, yang mati pun kebagian daripada rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau cari manusia pemimpin seperti Rasulullah di mana? Sampai yang sudah keliling dunia, Pak. Katakan, oh saya sudah keliling dunia, saya cukup baca buku. Ya, kata orang baca buku, buku adalah jendela dunia. Sudah banyak baca buku tentang pemimpin-pemimpin di dunia. Ya Allah. Ini jangan jadikan sekedar informasi yang saya sampaikan. Memang dakwah itu terkadang ada sisi informatif sifatnya. Tapi yang saya inginkan, pesan yang halus yang ada di dalam dari apa yang saya sampaikan ini apa? Kelayakan untuk mendapatkan hormat dan cinta kita. Bahkan dengan harga nyawa, dengan harga kehormatan kita. Rasulullah SAW layak mendapatkan. Layak, sangat layak. Panjenengan duduk di sini mengambil tempat untuk menjadi orang yang layak, memberikan cinta dan hormat kepada Rasulullah. Sampai ambil tempat duduk di kursi ini, duduk di majelis ini, harus wajib menjadi orang yang layak untuk mempersembahkan rasa cinta dan hormat kepada Rasulullah, melebihi siapapun. Jangan sampai duduk di sini cuman saya hadir gak enak di tetangga. Oh saya hadir ini kayaknya jajannya istimewa. Oh saya hadir ya bisa ketemu teman barangkali bisa cara bisnis dan hati. Cinta kepada Rasul ini bukan bebas memilih, wajib. Jadikan diri saya, diri panjenengan layak untuk mempersembahkan hormat dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau telah menghabiskan usianya untuk memberikan cinta dan perhatian kepada kita. 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah, sebelum menutup mata terakhir kalinya, beliau sudah menundukkan seluruh Jaziratul Arab di bawah bimbingan dan didikannya. Berhasil dalam waktu relatif singkat dan belum pernah ada pemimpin di dunia ini yang menyamai apalagi mengungguli. Dan Nabi saya mendeklarasikan bahwa dustur agama ini rahmat. Innama ana rahmatun muhda. Saya ini rahmat yang dihadiahkan Allah untuk kalian. Mau didedah, mau dibuktikan rahmatnya Rasul, tidak cukup waktu kita. Jadi tahlilnya bisa lebih malam. Terus dengan tambah berkeroncong-keroncongan, belum lagi yang nyamain. Nah, ini secara sumit dan singkat, mungkin saya mau panjang lebar. Innama ana rahmatun muhda. Ini Rasulullah SAW. Siapa lagi pemimpin mana di dunia ini? Tidak ada, sudah bisa dipanjang lebarkan sudah. Ya habis mungkin cukupnya habis. Penting banget ya. Kita nasahta faujiz, kata pepatah, apabila memberi nasihat ringkaskan dan singkatkan. Ya, karena terlalu panjang itu membuat orang itu kalau makan kebanyakan muntah lagi. Kalau tidak masuk kanan keluar kiri. Kesimpulannya apa? Sudah. Ini kalau saya seperti ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang saya sampaikan ini. Oh, jangan Anda melirik ini, melirik toko itu, melirik. Hati-hati. Jadikan di hati Rasulullah SAW yang unggul di atas siapapun. Dan itu misi kita. Hidupkan rasa cinta dan takzim penghormatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa, Ben? Apa cinta? Tok saya cinta, jerit-jerit sana sini saya cinta. Ya mudah-mudahan jerit-jerit itu menandakan ada cinta walaupun sedikit. Tapi buktikan dengan mengikuti ajaran, menjalani perintah, meninggalkan larangannya. Disitulah keistimewaan umat Islam. Kekuatan umat Islam dipadukan dengan rasa cinta dan siap untuk terhadap sunnah dan ajarannya. Terakhir, jangan jadi, naudzubillah, saya maupun siapapun saya nasihatkan diri saya juga, jangan jadi orang-orang yang tidak sadar kalau di hatinya sudah dihinggapi penyakit nifaq. Hati-hati Pak. Ya, sebab saya pikir jarang orang mengingatkan ini ketika ceramah-ceramah. Berapa banyak orang meninggal dan dia memelihara munafik dalam hati.
Hati-hati. Ini saya ingatkan diri saya sendiri sama. Saya kalau telepon guru saya selalu ingat dan cerita tentang orang-orang munafik. Sampai saya merasa jangan-jangan saya ini dilihat oleh guru saya sudah punya munafik. Hati-hati. Yang merasa bebas dari penyakit nifaq kata Imam Hasan Al Basri itu tandanya kena sudah. Yang merasa aman, hati-hati. Jadi jangan ngikutin orang, jangan lihat orang munafik, jangan. Tidak ada hak kita untuk mengikuti orang, karena kita tidak punya pengetahuan seperti Nabi. Kita tidak punya pengetahuan seperti sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman. Kita tidak punya pengetahuan seperti wali-wali Allah. Jadi kita pakai ilmu ini untuk menuding diri kita. Jangan saja dengan penyakitnya. Ya, dia sudah tahu sama saya sifat dan ciri-cirinya. Tapi seringkali orang tidak menyadari kalau dia sudah terjangkit penyakitnya. Cuman saya ingin pesankan saja. Ya, kita bisa melihat setidaknya di satu sisi kita senang, tapi di sisi lain secara sadar ataupun tidak kita justru menjadi tukang gali kubur. Tukang gali kubur apa? Tukang gali kubur bagi ajaran dan sunnahnya. Jadi malam jam kita berdiri, alhamdulillah, ekspresi cinta kepada Rasul. Ada yang nangis, ada yang terharu, tapi tidak tahu mungkin gara-gara nyentang, gitu kan? Atau mungkin rumahnya kacau dan sebagainya. Yang benar-benar enggak. Ya. Habis itu selesai makhluk yang dia menjadi orang yang diibaratkan penggali kubur dari sunnah dan ajaran Nabi. Konsen kita bagaimana menghidupkan ajaran Nabi. Di mana di rumah, jangan jauh-jauh dah. Bagaimana seorang lelaki sama istrinya sabar, santun, mengerti kesusahan dan lain sebagainya, tanggung jawab terhadap anak. Pasti itu aja sudah. Terus mengikuti perintah Allah, bu anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Rabbul Alamin dan saya pun mendapat bagiannya. Panjenengan yang hadir dapat bagiannya, Sahibul Bait dapat bagiannya. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.